Jadi seorang guru bukan pintar ngomongnya saja, tetapi pakai cara-cara mengajar ini bermacam-macam. Kemudian cara Al-Quranul Karim banyak sekali, misal terkait pertanyaan. Jadi mengajar itu bukan berarti pertama langsung hari ini insya Allah kita akan mengajarkan bahasa Arab yang namanya kalimat. Kalimat terbagi 3, ada isim, ada fi'il, ada harf ja'ali makna. Isim terbagi menjadi beberapa nih. Pusing muridnya ini. Pusing. Jadi kita santai saja bertanya, anak-anak, siapakah dari kalian yang tahu namanya kalimat? Tahukah kalian dengan kalimat? Diajak diam dahulu. Diajak mereka ingin berpikir, pernah dengar nggak ya? Pernah dengar ustadz di masjid, pernah dengar di YouTube, pernah dengar di mana, atau pengajian di mana saja? Pernah dengar nggak ya? Enggak. Otaknya jadi siap sekarang ini. Apa ya kalimat itu? Allah berfirman, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, apa yang kamu ketahui terkait dengan hari kiamat? Diajak berpikir dulu, diajak siap dulu otaknya, jangan langsung diajar-ajarkan, itu nggak masuk-masuk. Di rumah barusan diomelin sama bapak ibunya, ya kan? Ada yang disuruh kerja dulu, udah pusing, capek gitu, masuk sekolah itu langsung diberondong dengan ilmu macam-macam, pusing, nggak masuk-masuk. Diajak dulu, diajak santai pikirannya, diajak tanya jawab dulu, dibikin dia senang dengan materinya, dibikin dia penasaran dengan materi apa yang akan diajarkan hari ini. Barulah kalau sudah siap diajarkan pelan-pelan. Teorinya ada semua dalam Al-Quran. Kintan-kintan bagi seorang guru itu pernah belajar seperti ini tentang buatan. Ini dia yang perlu kita. Seorang pengusaha juga sama. Pengusaha yang ingin berhasil, bidayatuhu muhriqah, harus membara permulaannya. Harus pelajari dulu orang-orang sukses siapa. Saya ingin contohnya sekarang apunten ya, saya tidak punya pengalaman, tapi saya punya teorinya doang. Jadi ibu-ibu jangan ngambil prakteknya ke saya bukan pengusaha ya. Tapi kalau ingin belajar agama silakan. Ingin mengajarkan agama dipersilakan. Hanya saja memang saya kadang-kadang levelnya ini yang akan sulit memang. Mengajar level pelajar macam-macam. Kadang-kadang salah menempatkan teori itu sulit untuk dipahami oleh pelajarnya. Nah, itu butuh praktek yang lama supaya terbiasa dengan berbagai level-level pelajar yang akan belajarnya. Intinya adalah ketika ingin bidang misal jualan di bidang macam-macam. Ada yang di bagian pakaian atau ini, ada yang di order di spare part motor, mobil, apa, silakan dulu. Kemudian dipelajari yang sukses dulu, jangan langsung terjun payung ya. Terjun payung nggak ada payungnya, sobek, jatuh sudah tersungkur, nggak akan bangun lagi. Tetapi dipelajari dulu siapa yang sukses, cara-caranya, kemudian ini link ke komunitas di situ, ya, distribusinya bagaimana. Kemudian bukan hanya cara dan jalurnya. Kota tersebut yang kita domisili di kota tersebut, apakah membutuhkan barang itu dengan keras? Tidak. Dipelajari dulu. Baru mulailah dengan pelan-pelan. Tidak boleh langsung gegabah, tidak punya modal langsung hutang besar-besaran, hancur langsung terjun payung ya. Ini cara-cara sehingga siapa yang betul-betul totalitas permulaannya dalam berusaha apapun pasti akan memetik hasil yang luar biasa. Hasil yang sukses, cemerlang, membahagiakan, dan pasti akan indah hasilnya. Jelas Bu ya? Ini kaidah ringkas untuk kehidupan kita seluruhnya. Baik, kita memasuki terkait dengan makharijul huruf ya. Apunten sehari ini saya kelupaan jam ya. Jadi saya tidak bisa mengatur jam. Ada yang bisa ngingetin pula ya. Pertama kali ibu-ibu yang kemuliaan, kita masih dalam bab makharijul huruf. Sebelum kita memasuki tafsir Al-Fatihah, kita akan membaca lagi dari ibu-ibu yang belum membaca ya, kita jelaskan sedikit ya. Makharijul huruf, silakan untuk ibu-ibu ulang lagi. Ada berapa makharijul huruf? Ada 5. Yang pertama, yang dari atas, hidung. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi yang pertama
hidung. Ya, khayshum bahasa Arabnya, ya, khayshum yaitu hidung. Yang keluar huruf apa saja? Yang dibaca dengan hidung itu apa saja? Nun tasydid dan mim tasydid. Dan hukum ikhfa, hukum ikhlab, dan idgham bi gunnah. Ini dibaca dengan dengung. Hanya saja yang ikhlab, ikhfa, dan idgham bi gunnah tidak sempurna. Tidak 100% dari hidung, tetapi mengambil dari situ. Ini yang pertama. Yang kedua, makhraj huruf yang kedua apa? Bibir. Syafatain. Hurufnya apa saja? Waw, mim, ba. Ada gambarnya. Gitu. Ibu-ibu di rumah bisa pelan-pelan diajarkan kepada anak-anak, diperkenankan. Jadi di situ ada fotokopinya. Kemudian yang ketiga, lisan banyak banget belakangnya. Jauf, jalur udara. Jauf, jalur udara. Hurufnya apa saja? Huruf mad. Ringkasannya huruf mad. Huruf ini bahasa Arabnya jamak loh ibu-ibu sekalian. Huruf itu banyak huruf. Hurufu maddin. Huruf mad itu artinya alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, waw sebelumnya dhammah. Ini huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Tetapi sebelumnya adalah harokat yang cocok padanya. Alifnya fathah, ja, ma, mimma, annas, na. Seperti itu huruf mad. Huruf mad itu adalah alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, dan waw sebelumnya dhammah. Dan kemudian yang keempat tadi disebutkan lisan. Nah, lisan terbagi berapa? Ibu-ibu sekalian, lisan ada berapa makhraj? Ada berapa tempat? 4. Apa saja? Ujung, tengah, belakang, dan sisinya. Ini lisan. Lisan jadi ada 4 tempat. Ujungnya, tengahnya, belakangnya, dan sisinya. Baik, hurufnya ada di ibu-ibu sekalian, bisa dihafal pelan-pelan. Yang terakhir, yang kelima, al-halq. Al-halq artinya tenggorokan. Tenggorokan ada berapa tempat? 3. Ujung atas, tengah-tengah, ujung bawah. Hurufnya ada di ibu-ibu semuanya. Di situ di fotokopi ada semua. Ini sederhana saja. Nah, ini cara membacanya. Biiznillah ta'ala kita akan dengarkan sedikit dengan ibu-ibu kita yang sedang akan membaca biiznillah ta'ala. Mohon maaf yang belum membaca Al-Fatihah bisa memulainya. Silakan. Ini bukan Bu ya, ini bukan ini belajar bareng-bareng. Tidak ada malu sama sekali. Sudah kita jelaskan di awal, kita keluarga bersama. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada juga yang bisa di sini. Semuanya belajar dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita tidak benar dibenarkan, harusnya itulah yang dicari. Man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Ini salah satu dari aplikasi kaidah tersebut. Baik, saya tunjuk nih. Sepertinya mohon maaf, ibu belum Bu ya. Silakan Bu. Santai saja, tidak ada yang salah, hanya saja sedang belajar. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah, baik sekali. Hanya saja natnya dipendekkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Allah sama ininya Ar-Rahman dikecilkan sedikit panjang pendeknya. Baik sekali. Nah, kami sudah salah satu dari kaidah membaca Al-Quran Al-Karim. Mungkin ini butuh latihan. Ini tuh olahraga lisan, yaitu kalau membaca fathah
datar. Lisannya biasa saja. Kalau kasrah, ke bawah, bibirnya ke bawah supaya i-nya itu jelas. Menegaskan kasrahnya. Mohon maaf, nek napa dhamma monjong. Nah, ini mohon maaf butuh latihan ya. Oke, santai saja. Butuh latihan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah sudah lisan ikut saja. Wa ma tajwidu illa riyadhatul lisan. Tidaklah tajwid itu kecuali hanya olahraga lisan saja. Bis. Jadi b-nya ketahuan i, b, bis, mi, bismi, bismillahi, hi, ha, i, hi. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Itu latihan deh. Santai saja di rumah masing-masing. Silakan Bu. Alhamdulillah. Lillahnya dipendekkan, alhamdu-nya dimonjongkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi, lanya 2 harakat saja. Mari. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A-nya ditipiskan lagi. Na, bukan na. Na. Dibuka tenggorokannya dan ditipiskan. Na. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nah, kalau dibuka sedikit maka akan jadi tebal. Iyyaka itu jadi tebal A-nya. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak pakai hidung karena huruf mad. Huruf mad ada di jauf. Nasta'in. Ini dibuka, dibawahin, itu diluarkan dari jalur udara. Nasta'in. Ini dari hidung. Jadi, mari Bu, iyyaka ya, untuk shotnya itu ada kemiripan dengan huruf shin. Ihdinas. Memang dia tebal, dia tebal dan ada keras tuh suaranya. Hanya saja suaranya dibedakan dengan huruf shin. Sya ini so ini shin. Untuk shot ihdinas. Ya, silakan ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini terakhir diulang. Maaf, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ghairil maghdubi ini dilanjutkan. Kalau bisa nafasnya diambil, coba dilanjutkan sampai akhir. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang pertama, untuk keseluruhan, ghin ini tidak huruf muqalah, tidak terputus di jalan. Maghdubi itu nafasnya dengan putus. Di mana gha? Di sini adalah di adnal hal, di ujung atas dari tenggorokan. Itu sama kha di sini. Gha. Dari
Gha, gha, kha, kha, gha, mag, ghairi, i, ghairil mag, ghairil mag, du, ghairil maghdubi alaihim. Kemudian ini yang pertama tidak diputus, maghdubi, enggak, maghdubi. Terus untuk di walad dhalin, perhatikan huruf lamnya. Lam ini tipis, dotnya tebal. Jadi bukan walad dhalin, walad, jadi ada huruf lo. Walad dhalin, tapi walad, di sini dotnya ini, dotnya itu ada sifat istitalah, jadi dia panjang, jadi pelan. Wala di sini nggak tahu itu ibu-ibu membaca dotnya di mana. Hafatul lisan ini dilihat dot, nah ini sisi, ini lidah kita. Nah pinggirnya ini silahkan memilih kanan, boleh kiri silahkan. Jadi itu lisan, boleh memilih sini, boleh memilih sini, silahkan. Memakai lisan kita ini yang didorongkan ke geraham ini maju ya, ini gigi-gigi pinggir ini, apakah yang kiri atau kanan, boleh milih salah satunya. Ini adalah huruf di sini. Nah, lamnya itu ada di lam kita ini ada di depan, ya. Ada di hafatul lisan juga, sisi lisan yang depan. Intinya wala dhalin. Jadi lamnya tipis. Coba Bu, ghairi. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Hanya itu 6 harakat wajib di sini. Nah, bagi yang lanjut usia, mohon maaf, masih belajar nafas dikit nih, belajar nafas dikit gitu. Jadi dipanjangkan dikit, ya. Jadi waladhdallin, dipanjangkan. Baik, masya Allah. Sekali lagi mohon maaf, ibu-ibu yang lain lagi satu saja. Saya tidak onji. Untuk asar jam 3 aja. Jam 3 masih ada, alhamdulillah. Satu lagi ibu-ibu, silahkan. Ibu sudah ya? Belum, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk shin-nya itu juga bukan huruf tebal, huruf shin. Jadi bukan minasy, ketika dibuka itu jadi huruf tebal, tetapi itu di tengah-tengah minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Jadi bukan minasy, itu jadi tebal. Ketika dibuka lisannya, maka shin jadi tebal. Tidak dibuka terlalu, jadi minasy. Nah, itu tebal. Yang depannya betul, minasy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
yaumiddin. Panjangnya dikurangi. Maliki. Mana dengan panjang-panjang. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu lain. Dibuat jadi mal. Dan harus pakai apa? Nggak harus pakai lingkungannya. Mal. Mal. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, bismillah. Baik, ini yang berbicara kita lanjutkan di hal kedua bi'idznillah ta'ala. Mohon maaf, untuk definisi Allah, apakah ada dari kita yang sudah hafal? Jadi, kinten-kinten ada yang ingin menghafal bahasa Arab nomor-nomor, yang ingin belajar bahasa Arab, ini dia. Nah, seperti ini kemarin Allah ini adalah Dzul Uluhiyyati wal Ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Jadi, ini definisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu saya tidak minta ibu-ibu untuk menghafal ya, tapi kalau menghafal sangat baik. Jadi jangan nggak ada yang datang lagi gitu. Baik, bi'idznillah ta'ala kita lanjutkan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulang sekarang ini terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim agar memudahkan memahaminya insyaallah ta'ala. Yang pertama saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan, sekarang kita membahas bi. Ini adalah dalam bahasa Arab kalimah. Tetapi ini apa, dari isim atau dari fi'il atau dari harf? Dari harf. Ini huruf. Ini huruf ma'ani atau huruf mabani? Ini sekalian belajar bahasa Arab ya, pelan-pelan. Tadi sudah kita jelaskan kalau huruf mabani itu bangunan. Dia hanya huruf hijaiyah saja. Huruf ma'ani, huruf yang punya kandungan makna. Baik, bismillah. Bi ini adalah huruf. Kemudian bis di sini, bi itu adalah ba. Jadi tulisannya di sini huruf jar. Salah satunya ini dari termasuk huruf-huruf sendiri, huruf ma'ani terbagi kepada banyak huruf. Ya, huruf ma'ani di sini. Ya, jadi huruf al-ma'ani. Jadi huruful ma'ani di sini ada bermacam-macam. Ada satu huruful jarri, di sini huruful jarri. Nah, ini ngapunten tanpa harokat tidak apa-apa aja, karena kan sudah saya sebutin ya. Baik, huruful jarri ini adalah huruf yang menjerkan, yang membuat isim selanjutnya itu jar, yaitu intinya berharokat kasrah. Nanti kalau sudah belajar nahwu ada koncone yang menggantikan. Pengganti kasrah itu ada ya, ada fathah. Ada ya, ada fathah. Tapi kita belakangan tidak kita bahas sama sekali. Huruf jar intinya adalah jar itu adalah mengambil isim selanjutnya dijatuhkan ke bawah, harokatnya menjadi kasrah. Jarra yajur itu menarik. Itu bahasa secara bahasa saja. Jarra yajurru menarik.
Arti di sini huruf jar, huruf yang menarik adalah menarik harokat. Harokat secara umum rata-rata dhamma aslinya. Okay. Kalau ibu berkata Zaidun, pasti dun. Okay. Zaidun. Masjid, masjidun. Kursi, kursiun. Okay. Motor, motorun ya, bukan motorun. Dabbabatun. Okay. Pasti dhamma secara umum. Ketika kita ada huruf jar, nah huruf jar ini, huruf-huruf ini dia narik, dia sekarang naik. Kalau kita belajar anak-anak kecil mainan layang-layang ditarik kan ke bawah pasti nariknya. Nah kalau ini melepaskan, ini ditarik dari dhammah ditarik menjadi kasrah ke bawah, maka dinamakan huruf jar. Huruf jar, huruf yang menarik harokat yang aslinya seringnya terjadi karena dhammah sekarang menjadi kasrah. Jadi menjadi kasrah. Jadi ini adalah kenapa dinamakan huruf jar. Nah, ini huruf jar. Salah satu daripada huruf jar ini ada macam-macam di sini. Ada min, ada ini, ada min, ada ila, ada ala, ada alba. Di sini ini yang sekarang alba, ada al-kaf. Ini mohon maaf, ini alifnya di bawah udah kasih atas aja, nanti bingung ya. Ini riqah kebanyakan seringnya di bawah. Ada al-kaf ya. Ini dan ini masih macam-macam lainnya. Ini untuk menjelaskan saja. Sekarang adalah di sini adalah huruf ba. Ini adalah huruf ma'ani, dinamakan dengan huruf jar. Huruf jar. Ketika dia gerak, mengubah dhammah menjadi kasrah dinamakan jar. Panjang. Kalau ini biasa nah sekarang kenapa kok kita katakan jarun wa majrur? Nah, supaya lebih jelas, nah wa majrurun, jarun wa majrurun. Kita akan membahas kayak ini, kejelasan terkait makna bismi. Kenapa saya sekarang ulang lagi ini? Ini karena ada pembahasan bismi di sini. Nah, untuk nulisnya diberhentikan dulu, kita kasih waktu sebentar lagi. Sekarang untuk menjelaskan ke ibu-ibu yang kami muliakan, bismi. Sekarang jarun wa majrur. Huruf ba, karena dia bergerak, melakukan penarikan harakat dari ismun yang harusnya dhammah menjadi kasrah, dia dinamakan jar. Oke. Kalau tetangga bukan jarun, ada fathahnya enggak, ada tasdidnya enggak? Tetangga bahasa Arabnya jarun. Jarun itu apa? Jarun itu artinya satu tetangga. Ketika banyak, jiradun. Itu berbeda dengan ini. Ini tambahan, harus ada tambahan ini. Itu artinya sudah berubah 100%. Artinya huruf jar yang mempunyai tugas menjadikan isim selanjutnya itu berharakat kasrah atau atau penggantinya itu ya atau fathah. Ini isim sekarang ini karena ada huruf jar dimanakan majrur. Dia yang tertarik artinya. Okay? Tertarik dari harakat dhammah menjadi kasrah, namanya majrur. Jar dan majrur. Ini huruf jar dan ini isim yang majrur yang sekarang jadi bismi. Nah, sekarang kan jadinya kasrah sekarang nih. Sekarang disebabkan ada huruf ba, ini huruf ya, di sini huruf jar. Ini dia berubah menjadi pakai kasrah sekarang ini. Ada makna yang tersirat dalam sekali di dalam ini. Maknanya adalah jar wa majrur. Huruf jar dan isim selanjutnya, kata benda ini isim yang kemudian harokatnya berubah dari dhammah ke kasrah ini, ada keterkaitan makna yang terhapus. Kalau kita mengatakan bismi, itu ada kata yang terhapus di sana. Secara makna bahasa Arab, ada kata yang terhapus
kata ini bisa ditakdirkan atau yang terhapus ini hakikatnya adalah fi'il, kata kerja, atau masdar atau isim, atau sesuatu yang bermakna fi'il, kata kerja. Kita sedikit masuk. Baik, saya masukkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi. Sekarang nggak dihapus di sini. Allah SWT berfirman nggak dihapus. Ini diterangkan jelas. Iqra bismi. Fiilnya tidak dihapus. Kadang-kadang dihapus di dalam bahasa Arab. Nah itu dia. Aduh, belajar bahasa Arab gimana Pak Ustadznya? Sudah masuk dihapus, ada dihapus, dia ada pusing kitanya kan. Tapi ya moga-moga paham ya. Baik. Sekarang dihapus sekarang ini. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra-nya yang depannya maknanya enggak dihapus sekarang ini. Tetapi di sini dihapus. Bismillah, enggak ada fiil di sini. Enggak ada. Sekarang dihapus. Makanya ketika kita mentafsiri bismi, jar dan majrur. Ini hurufnya. Ini huruf jar yang membuat dia di majrur, isimnya ini namanya jar karena lagi kerja dia. Nah, tapi kalau dia namanya harfu jarrin, ini huruf ba, ini hurufnya namanya harfu jarrin, huruf yang menyebabkan isim selanjutnya berharokat kasrah atau penggantinya. Nah ini jar wa majrur, huruf ini dan isim sekarang ini karena nggak disebutkan maknanya apa yang diinginkan, ada yang terhapus. Terkait dengan sesuatu yang terhapus, takdirnya atau hakikatnya, hal yang dihapus ini boleh fi'il atau boleh isim. Yang contoh isim, bismillahi majriha. Majriha isim sekarang, dia tidak dihapus. Ada. Makanya sekarang boleh di sini ad fi'il atau isim. Sekarang bukan wonten. Tetapi di sini boleh ditakdirkan dua-duanya. Kalau isim, kemarin kita sudah jelaskan mazhab sinten, ulama bahasa Arab dari Bundi. Bahasa Arab itu tumbuh pesat dan berkembang di dua kota besar dunia. Di mana? Basrah sama Kufah. Nah, ulama-ulama di sana namanya kalau Kufah Kufiyun. Kalau Basrah Basriyun. Ini ulama mana? Kalau takdirnya yang dihapus ternyata isim. Kayak bismillahirrahmanirrahim. Nah, kinten-kinten kalau isim. Contoh kita mau baca Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya. Ini madhab sinten? Madhabnya ulama Basriyun. Adapun ketika fi'il ini adalah pendapat ulama Kufiyun dari Kufah, dan ini yang lebih kuat. Dua-duanya tidak ada yang salah, tetapi yang lebih kuat adalah yang pendapat Kufi, yang dihapus fi'ilnya itu lebih mengena. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, di sini fi'il ini keumuman, makanya bismillah ini adalah menjadi doa umum semua aktivitas kita. Kok bisa menjadi bismillah doa ke segala aktivitas kita? Ini dia. Karena isi kandungan bismi ada fi'il yang terhapus di sana. Ada fi'il yang terhapus. Fi'il ini apa saja keumuman yang kita ingin kerjakan ini ada kita hapus di sini. Misal ingin belajar bismillah dalam ketika ibu-ibu mau masuk mushola, bismillah. Ketika tidak tahu doa belajar, doa belajar setelahnya Rabbi zidni ilma. Ada lagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada lagi doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Dan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu doa mudah-mudah, kan banyak doa-doa keumuman belajar ada semua. Ketika tidak hafal doa-doa ini, ucapkan saja bismillah, sudah cukup. Sudah cukup. Karena kenapa? Ketika kita mengatakan bismillah,
Ada jar majrur ini artinya adalah saya ketika mau belajar, saya belajar dengan menyebut nama Allah. Ketika mau makan, bismillah, saya hendak makan dengan menyebut nama Allah. Ingin minum, saya ingin minum dengan menyebut nama Allah. Saya ingin mengajar dengan menyebut nama Allah. Semua yang aktivitas yang kita kerjakan ada terkandung dalam isi kandungan bismi ini, jar wa majrur, huruf jar dan selanjutnya ini. Maknanya adalah fi'il, kata kerja yang hendak kita amalkan, kita kerjakan. Makanya ini menjadi doa keumuman seluruhnya. Dan ini dengan nama Allah ini jar wa majrur menunjukkan terkait keberkahan. Yang kedua, makna dari dalamnya ini jar wa majrur ini dengan nama Allah itu adalah sumber keberkahan dan kesuksesan dalam segala aktivitas kita. Karena semua yang aktivitas yang tidak dimulai dengan basmalah, dengan bismillah, itu sudah terputus berkahnya, terputus, terjauhkan dan hilang berkahnya. Ini dari hadis yang sahih. Itu manfaat kedua ketika kita mempelajari bismillah dari ini. Nah, ba ini, Ustaz, ba itu huruf ma'ani. Apa makna yang terkandung di sini? Makna yang tergandung kemarin kita sudah jelaskan bahwa ba itu punya makna banyak banget kalau kita belajar balaghah. Hanya saja di kandungan ba di sini, sekarang ini huruf ba ini makna yang terkandung adalah al-isti'anah. Al-isti'anah itu memohon bantuan. Al-isti'anah itu adalah memohon pertolongan, memohon bantuan, memohon kemudahan, memohon segala-galanya. Permohonan ini itu ketika, mohon maaf, ibu-ibu betul-betul tahu isi kandungan ba, maksud dari bismi itu ketika mengucapkan itu terbawa. Ada akidah di sini, ada iman. Ketika kita bismillah, saya hanya berlindung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ini hatinya bukan asal bismillah, asal masuk itu saja. Enggak. Ketika mau makan bismillah, itu terbawa bahwa di sana ada makna. Saya ada makna lain. Saya ingin baca ketika bismillah, itu maksudnya saya ingin hendak makan dengan menyebutkan nama Allah. Kemudian ba di sini itu meminta pertolongan dari Allah. Dari makan ini menjadi makan yang berkah, makan yang sehat, yang membuat kekuatan energi yang sehat, kemudian kita bisa beraktivitas lebih baik lagi. Lisan menjadi gemar berzikir kepada Allah, tangan menjadi sehat, menjadi bisa membantu pekerjaan rumah dan orang lain. Pandangan menjadi sehat, memandang yang halal untuk membaca Al-Quran, belajar. Pendengar menjadi sehat, ini dari makanan. Ketika kita membaca bismillah, terbawa ke sana makna ba, makna huruf jar ini, yaitu huruf isti'anah. Maksudnya meminta pertolongan agar menjadi berkah, menjadi sumber semua keberkahan dalam diri kita. Ini adalah huruf ba. Jadi ini salah satu daripada tafsir bismillah. Ini cukup tiga saja dari bismillah ini. Kita sekarang masuk kepada tafsir Allah dan Ar-Rahman dan Rahim. Allah sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa beberapa kekhususan nama Allah SWT di sini ada beberapa. Ngapunten, saya boleh tanya lagi. Ini rumit nggak, Bu? Sedikit mudah. Lebih gampang dong, Punten? Nggak, dari kemarin itu dengan yang ini kira-kira lebih bisa dipahami. Ini alhamdulillah, lumayan nyoropopo kan, alhamdulillah. Jadi, baik. Sekarang kita masuk kepada makna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara yang kita amalkan, Bapak Ibu yang kami muliakan, bismillah tadi,
Apakah amalan yang bisa kita petik dari bismillah setelah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Setelah kita berlindung dari Allah bahwa di sana di dalam kehidupan kita punya problem, pasti ada yang namanya problem, pasti ada yang namanya gagal, pasti ada yang macam-macam, berarti kita berlindung kepada Allah. Setelah kita berlindung dari Allah, kita akan terjaga dari hal-hal yang seperti itu, yang tidak baik, godaan setan, dari kegagalan dan macam-macam. Kita mulai memulakan diri untuk menjadikan sukses, berhasil, dan mendapatkan berkah Allah, taufik Allah, kemudahan Allah. Mulailah kita membaca bismillah, basmalah. Ini permulaan. Nah sekarang ini, setelah kita memulakan dengan bismillah untuk mendapatkan kemudahan Allah, keberkahan Allah, dan segala karunia Allah, kita sekarang dihadapkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah yang sangat luar biasa. Sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan nama Allah, ada beberapa kekhususan-kekhususan. Okay? Kekhususan-kekhususan ya. Yang pertama kemarin kita sudah jelaskan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah induknya dari Asmaul Husna. Induk dari Asmaul Husna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cek di Al-Qur'anul Karim rata-rata, bahkan kita nanti dalam kekhususan yang kita akan sebutkan selanjutnya, kita akan melihat betapa banyaknya Allah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Rata-rata nama-nama Allah yang lain pasti menjadi induknya adalah Allah. Pasti. Yang banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman walillahil, Allah lagi, Allah memiliki, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Allah yang menjadi pusatnya di sini sekarang, induknya, menjadi sumber dari Asmaul Husna adalah Allah. Kemudian di dalam surat yang lain, banyak sekali di dalam surat Taha misal, ya, Taha ayat 8, Allah SWT berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ilah ini sifat nama Allah yang lain. Ini kembali, Allah adalah Tuhan yang hak disembah. Allah la ilaha illahu, Allah lah Tuhan yang hak disembah, selainnya yang hak disembah melainkan Ia. Allah adalah tiada Tuhan yang hak disembah melainkan Ia, mempunyai nama-nama yang husna, yang indah, bagusnya, lagi sempurna. Lagi-lagi di dalam surat yang lain banyak sekali, contohnya Al-Hasyr, ya, itu panjang sekali, banyak sekali Asmaul Husna. Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, Allah SWT berfirman, Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Allah nomor satu dulu, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah SWT. Alimul ghaibi wasyahadah, sifat-sifat semua ini, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah semua induknya adalah Allah yang mengetahui yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak, yang terlihat. Huwa ar-Rahmanur Rahim, Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menjadi pusat terus di sana sini. Dan banyak sekali dilanjutkan ayat selanjutnya. Intinya, ibu-ibu yang kemuliaan, kami memberikan penjelasan yang ringkas di sini. Salah satu kekhususan nama Allah adalah induknya semua Asmaul Husna dan sifat-sifat yang sempurna. Disinilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kekhususan nama Allah SWT yang lain adalah bahwa nama Allah ini menjadi hamzahnya menjadi qata'. Okay. Ya, ini Allah kemarin sudah kita tuliskan. Okay. Nah, di sini hamzahnya kata Allah sebenarnya bagi yang pendapat kedua nanti akan sampai, itu adalah ilah.
Ini ada hamzahnya sebenarnya. Ilah. Nanti kita akan jelaskan sedikit perubahannya. Intinya adalah ilah. Kok bisa sekarang jadi Allah Pak Ustadz? Alasannya pripun? Okay. Asal usul Allah adalah dari ilah. Ilah grammarnya adalah fi'al. Lihat nih kok, grammar ini kok dilihat harokatnya aja, jumlah hurufnya dan harokatnya, karena grammar harus mengikuti. Semua bahasa Arab grammarnya ada di fa'ala di sini. Di fi'il 3 ini. Itu pasti ke sini. Bentuknya apa saja? Nah, ilah ini berasal wazennya atau grammarnya dari fi'al. Nah, ini kasrah. Ini panjang. Ini lain. Makanya nih, ini kasrah. Ini fa'a, panjang. Sama kan? Nih. Hurufnya sama jumlahnya dan bacanya pun sama. Ilahun, fi'alun. Nah, ini sama persis. Ini hanya saja tidak ada alifnya di sini. Cara menulisnya itu hanya hurufnya panjang, menunjukkan kalau fathah kalau dibaca panjang depannya alif. Pastian. Kita sudah tahu huruf mad alif sebelumnya fathah. Maka inilah grammarnya. Kok bisa? Ada dua alasan. Kenapa ilah ini berubah kata menjadi Allah? Yang pertama adalah banyaknya dipakai dalam lisan. Jadi bahasa Arab memakai kemudahan. Di dalam bahasa Arab itu ada kaidah yang namanya at-taysir, at-takhfif, meringankan lisan, dimudahkan. Jadi ada banyak sekali kata-kata yang dirubah di dalam grammar bahasa Arab itu karena supaya lisannya gampang, itu supaya ringan diucapkan. Ada yang sulit. Ilah itu berat sekali. Ilah, karena ada tahqiq di sini hamzahnya. Ilah. Nek mocone ilah yo gampil. Itu ketika membaca dengan teori bahasa Arab, kita akan sulit, akan berat karena hamzah ada tahqiqnya. Ilah berat. Secara takhfif, secara keringanan lisan dinamakan Allah. Allah. Menjadi gemuruh di hati, terasa indah, terasa mempunyai kehormatan wibawa yang besar sekali di hati ini, sehingga dinamakan Allah. Kekhususan Allah yang kedua, walaupun sudah diringankan ininya, hamzahnya menjadi hamzah wasal, cara bacanya tetap harus pakai hamzah. Jadi bacanya nggak boleh dihapus di sini, harus ada hamzahnya di sini. Jadi ketika memanggil Allah, ibu-ibu yang kemuliaan, tidak boleh dengan ya Allah. Ya Allah. Itu sekarang bahasa pasaran seperti itu. Kalau ngajak orang biar cepet-cepet gitu kan, itu ada yang mengatakan surah, itu bahasa Arab yang benar, bukan bahasa fasih. Ayo cepat-cepat, surah, hayya, itu bahasa benar, itu bahasa fusha. Hayya itu segera, hayya kemari, segera. Hayya 'alas shalah, artinya apa? Kita mengajak, mari mendirikan salat. Hayya 'alas shalah, mari segera. Mari segera mendirikan salat. Jadi dipanggil, tapi dipakai hayy, enggak ada bahasa Arab hayy gitu. Enggak ada panjangnya gitu ya. Itu ngikutin Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu salah dari muadzinnya gitu. Sini banyak yang ngikutin hai, dipanjangin, nggak ada bahasa Arab hai, nggak ada. Itu salah. Itu salah dari muadzin saja yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nggak boleh ditiru. Anjay, di sini adanya, saya di kampung juga banyak yang niru seperti itu. Intinya dia tidak ada panjang di sini. Hayya 'alas shalah. Artinya kemari segera mendirikan salat. Di sini ketika kita memanggil Allah, ya Allah, nggak boleh ya Allah. Nah, pasaran sekarang di sana banyak yang ibu-ibu kalau ingin ke sana belajar bahasa Arab langsung di orang-orang Arab, ini akan mengenal, sering akan mengenal, ya Allah, itu salah. Secara cara bacanya sudah salah. Itu pasaran artinya juga ayo segera, cepat gitu. Tetapi itu
pasaran. Jadi tidak dijadikan bahasa Arab yang benar. Kayak itu pasaran juga pasaran gitu. Sudah salah tidak dijadikan menjadi neraca kebenaran. Baik. Jadi membacanya ya Allah, ya Allah gitu. Kalau melihat anak-anak sedang usil, sedang indah gitu lucu-lucu, subhanallah atau ya Allah, ya Allah. Anak lagi bandel banget. Usilnya berantakan rumah, panggilnya ya Allah, ya Allah itu. Jangan langsungan diomel-omel, bandel amat, susah amat, panggilnya ya Allah, tenangkan hati dengan Allah. Jadi panggilnya adalah Allah. Ini kekhususan Allah yang kedua. Kemudian kekhususan Allah yang selanjutnya adalah bahwa nama Allah Subhanahu wa taala maknanya menyangkup semua Asmaul Husna. Ketika kita memanggil ya Allah, itu kita memanggil Rahman, Rahim, kemudian Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, menyangkup semua. Ini nama Allah. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala menyangkup isi kandungannya semua segala Asmaul Husna dan sifat-sifat yang mulia, yang sempurna ada pada kandungan Allah. Ini kekhususan nama Allah yang ketiga. Kekhususan nama Allah yang keempat, nama ini adalah dinamakan oleh para ulama Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling teragung. Keutamaannya apa, ibu-ibu yang kemuliaan? Ini nama Allah yang paling teragung dinamakan Ismullahil A'zam. Di dalam hadis, idza du'iya bihi ajab. Idza du'iya bihi ajab, kalau kita panggil dengan itu Allah akan menjawab. Ya Allah, ketika kita memohon kemudahan sekarang, aduh ya Allah letih banget ya. Puasa panas-panas, nunggu di toko, berusaha. Di dunia memang harus usaha, nggak ada yang enak-enak datang sendiri, nggak ada. Ingin mendapatkan nafkah kita harus bekerja menjadi seorang guru, datang pagi pulang siang gitu, ngomong banyak banget ini, habis suaranya, ngajar dari pagi sampai sore habis ya. Intinya subhanallah, ini adalah usaha kita memanggil Allah, semua nama Allah SWT, ya Allah, ya Allah, meminta kemudahan cukup dengan nama Allah. Kalau tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala nama-nama Allah yang lain, ya muyassiral umur, dan yang lainnya kita panggil dengan sifatnya, kita manggil Allah saja. Meminta kemudahan di dalam berdagang gitu. Apa namanya? Urusannya dimudahkan, kemudian dibikin luas rezekinya. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita tidak tahu sifat-sifat dan nama-nama yang lain. Jadi nama Allah sudah mengandung semua nama Asmaul Husna. Jadi kalau ingin memang tidak faham nama-nama Allah yang lain, tidak hafal, maka panggillah Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dijamakan dengan Ismullahil A'zam, yaitu kalau kita panggil Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Wa idza su'ila bihi, di sini wa idza su'ila bihi a'ta.